Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Baitullah, amin. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh gratis sampai ke bandara. Pemirsa, saya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Zamroni Anas dalam tema bahaya narkoba. Ada istilah dalam narkoba itu disebut dalam bahasa Quran namanya khomer. Apa itu khomer? Khomer itu disebut di sana dijelaskan kullu muskirin khomrun katanya. Setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut khomer. Apa itu bahannya khomer? Kalau di Arab dulu zaman jahiliyah itu bahannya ada dari perasan anggur, ada dari perasan kurma yang sudah sekian lama, sudah basi, diolah kembali. Zaman Rasulullah ketika pada saat itu dakwah Islam masih primitif, masih belum semaksimal zaman-zaman sesudahnya. Mereka orang-orang di sana biasa, lagi sholat juga mabok juga, biasa itu. Khamar itu seperti itu. Narkoba itu seperti itu. Habis sholat mabuk lagi, sebelum sholat mabuk, sholat sambil mabuk juga banyak. Maka yang terjadi mereka sudah semakin semarak kesana kemari, turun ayat yas'alunaka 'anil khomri wal maisir katanya. Para sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang urusan khomer, tentang urusan narkoba dan maisir, perjudian. Allah jawab, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang urusan khomer dan maisir. Jawab, kata Allah, qul fihima ithmun kabir. Itu dua-duanya ada dosa besar. Ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada kemanfaatannya, memang sih ada manfaatnya. Namun wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Mungkin secara materi, secara finansial kemanfaatannya oke. Finansialnya sangat menguntungkan sekali. Tetapi dosanya dan bahayanya lebih besar lagi. Apa benar? Mari kita buktikan. Ini ayat pada waktu itu, zaman Rasulullah diberitahu seperti itu, mereka sadar para sahabat. Oh iya, ada dosanya, ada manfaatnya. Ya sudah, lanjut aja, begitu. Mabuk juga, sholat juga, mabuk juga, sholat juga. Lalu setelah periode sekian berikutnya, ada sebuah pesta di mana mereka itu sebelumnya pada mabuk. Di rumah seorang sahabat Nabi datang waktu sholat. Datang waktu sholat, mereka jadi sholat, mengimamin sholat, ada satu imamnya dan juga yang lain pada jadi makmum. Sholatnya sholat maghrib. Ayat yang pertama setelah Al-Fatihah, sang imam baca surat Al-Kafirun dalam kondisi tidak sadar setelah mabuk. Habis waladdallin, dia baca
Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abidum ma 'abadtum wa antum 'abiduna ma a'bud. Sambil mabok begini, nggak ada la-nya. Yang harusnya kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud sampai akhir. Ini la-nya nggak ada. La-nya langka. Orang mabuk ngono, matane ngono-ngono. Matane mendelik luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, Cahaya Hati Antv, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ketika mereka para sahabat Nabi sedang sholat dalam kondisi mabok seperti itu yang dibaca ngacau, turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara, katanya, hatta ta'lamu ma taqulun. Hai wong-wong sing pada iman, ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong sing pada iman, la taqrabus sholah, sampean aja perak-perak sholat, aja perak-perak sembayang, angger lagi mabuk aja pada sembayang disit, aja sholat disit, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengetahui apa yang dibaca, sehingga engkau memahami apa arti yang dibaca tadi dalam ayat tersebut. Lawang lagi sembahyang mabuk ngono priben. Jadi angel lah. Dijawab ya ngaco kabeh. Ora waras ke wong. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu fase ayat yang kedua. Sangat-sangat tidak etis, sangat membahayakan otak, apalagi kalau lagi sholat mabok seperti itu. Tidak sholat aja nggak boleh, apalagi lagi sholat. Itu seperti itu. Terus kayak gue baik ya. Terus yang nomor 3 ayat berikutnya. Tatkala Islam udah semakin berkembang, baru divonis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijzum min amalis syaiton. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijzum min amalis syaiton. Sungguh yang namanya khomer, narkoba, yang namanya apapun bentuknya, baik itu cair maupun bukan cair, itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan rijsun, perbuatan keji. Sudah keji min amalis syaiton. Wis jelek, keji, mambune ora apik, amin amalis syaiton, perbuatan iblis, pegawaiannya setan, aja dipereki, ora apik. Fajtanibuh, maka jauhkanlah, katanya, jauhilah perbuatan itu. Ayo aja perek-perek, kongkon sing adoh, sing perek di ora oleh, apa maning mangan, apa maning mengkonsumsi, apa maning nginung, atau mungkin lewat suntik. Jangan sampai terjadi. Suruh diperjauhi seperti itu. Sangat-sangat bahaya soalnya. Efeknya akan merusak generasi kita. Kalau yang terjadi mereka pada mabuk, lalu generasi kita akan seperti apa? Generasi kita akan seperti apa jika mereka pada mabuk yang setiap hari seperti itu? Allah menvonis, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti yang terjadi adalah generasi-generasi yang sangat-sangat membahayakan. Mereka berprinsip adha'us shalah, menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan yang diikuti hanyalah hawa nafsu belaka. Apa yang terjadi? Angger kayak angel wis repot, wis resikone gede, susah, wis ora bisa apa-apa, fasaufa yalqauna ghayya, maka dia pasti akan menemui jurang kesesatan, akan menemui efek akibat yang sangat membahayakan. Ini Al-Quran sudah wanti-wanti, sudah
memberikan warning kepada kita, wahai pemirsa Cahaya Hati Antv, jangan dekati narkoba, karena narkoba sangat-sangat membahayakan. Pemirsa Cahaya Hati Antv, jangan kemana-mana, saya akan kembali selepas yang satu ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal.
Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih bersama saya, Ustadz Zamroni Anas, dalam Cahaya Hati Antv dengan tema Bahaya Narkoba. Zaman Bani Israel ada ulama besar, namanya Barseso. Sopo jenenge? Barseso. Pemirsa kenal kali, pasti ada yang kenal Barseso. Konon Barseso itu seorang ulama besar, punya santri, anak murid, anak santri sebanyak 60.000 santri. Subhanallah. Sebanyak berapa? 60.000 santri. Ini enggak tanggung-tanggung. Mereka tidak jalan di tanah. Santri yang 60.000 itu jalannya di awan. Waduh, luar biasa. Kalau kita mana bisa? Kita nggak pakai sayap, dia nggak pakai sayap juga. Tapi berkat dari kedekatan Barseso kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua santrinya itu jalannya di awan. Wah, nggak bisa kita bayangkan seperti apa jalan di awan. Ting, ting, ting gitu kalau pakai musik. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah. Tetapi karena Barseso saking dekat kepada Allah seperti itu, para malaikat semuanya bingung, takjub. Para malaikat takjub, heran. Waduh, luar biasa ini. Heran ini Barseso, luar biasa sujud kepadamu wahai ya Allah. Kami heran ya Allah, hambamu yang satu ini luar biasa ibadahnya kepadamu. Apa jawab Allah? Ishhadu ya malaikati, katanya. Saksikan wahai para malaikat-malaikatku. Saksikan. Walaupun dia itu ibadah kepadaku rajin seperti itu, tapi engkau bakal engkopan mati su'ul khotimah. Paham orang yang ngomong ya son? Walaupun dia itu orangnya ahli ibadah, tapi dia nanti akan mati su'ul khotimah, mengenaskan matinya. Ucapan Allah ini didengar oleh setan, oleh iblis. Kesempatan ini. Ini kesempatan ini. Suatu saat akan menjadi teman saya ini. Bangkitlah iblis, kumpulkan teman-temannya. Ayo kita ganggu Barseso. Silahkan kita briefing dulu, kemudian si setan setan semua di briefing, lalu deketi Barseso. Waktu itu Barseso, subhanallah, zikirannya itu luar biasa. Setan tidak kalah keimanannya secara mengganggu kepada Barseso tersebut. Pura-pura dia pakai pakaian yang super wah, dengan yang luar biasa pokoknya, pakai jubah mungkin atau mungkin pakai apa, tasbihnya segede apa kali, segede jengkol kali begitu ya. Tasbihnya gede-gede banget. Zikir di Masjid Barseso di pesantren sana. Ya namanya iblis, setiap hari begitu aja, zikir, sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir, terus seperti itu. Barseso mulai curiga ini, ibu-ibu rahimakumullah. Barseso mulai apa? Mulai curiga ini. Iseng. Ini siapa kia wong edunge najuk mene-mene. Pendolan temen ya. Bisa sembayang kayak kie. Hebat kia wong. Nyong ora bisa dadine. Siapa ini, orang-orang mana ini, orang baru kelihatannya. Kok ibadahnya bisa melebihi saya ini. Saya salut. Tapi dia kok kelihatannya nggak makan, nggak minum, tiap hari begitu aja. Nah, kepo tuh, kepo namanya ya. Apa namanya kepo? Wis pokoknya kue mau, pengen kenal. Kepengen perek, kepengen luwi perek maning, ben akrab.
Barseso mendekatkan kepada orang tadi deket-deket. Bang, Mas, sampean sopo iki? Sampean siapa ini? Kok hebat amat? Sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Saya perhatikan gak makan, gak minum, gak tidur lagi. Sampean malaikat kali ya? Puasa apa gimana? Saya kepengin seperti sampean ibadahnya. Wah, mulai itu terpancing. Apa rahasianya kira-kira? Apa jawab iblis tadi? Ini masih menyerupai manusia ya, iblisnya. Oh ada, bisa, jawabannya gampang. Ayo ikut saya, ikut saya. Ikutlah dia. Aku melu, nyong melu. Pemirsa, saya hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutlah Barseso kepada iblis tersebut. Wah, tentu ditempatkan, disasarkan ke tempat yang jauh dari perbuatan ibadah. Ketemu anak kecil, kata iblis, bunuh. Angger kon kepengin kaya nyong ibadahe, kue bocah cilik dipateni kue. Dibunuh, engkau bisa kaya nyong persis. Apa jawab Barseso? Oh haram, enggak. Moh nyong beli gelem, moh ora apik. Ya wis, ayo lanjut. Yo mlaku maning. Ketemu wong wadon ayu melok-melok dinok debleng. Ya Allah. Subhanallah. Ayu nemen dinok debleng. Langsung ngomong karo Barseso. Kue wong diperkosa kue. Kepenak kue, empuk kayane kue. Barseso jawab, "Lah, enggak mau. Saya enggak mau, itu haram." Oh, ya wis, ora apa-apa. Bagus. Imane koneksi pentolan. Yo, melu maning terus lanjut sing ado maning. Semakin jauh, semakin haus, semakin panas, semakin haus, mampirlah ke dalam sebuah kedai kecil. Ada warung kopi. Udah pernah ngopi belum ini? Belum. Ngopi ngapa? Puasa. Ya Allah, diajak Barseso. Kieh mrene kowe. Mampir ning warung kopi, ayo ngopi. Seruput sing panas kopine. Di situ di tempat warung kopi tersebut terjual berbagai macam minuman, variatif ada aja. Apa aja ada di situ. Dari yang merek apa namanya? Topi miring, ada topi miring ya? Apa lagi? Kayaknya kenal semua ini kayaknya nih. Pokoknya itu. Barseso kemudian ditawarin sama iblis, nih minum ini kalau engkau ingin ibadah seperti saya. Apa jawab Barseso? Enggak, itu haram. Enggak boleh. Nyong moh mambu. Angger setitik tak ora papa jare ini. Jare iblis. Yen setetes tak ora papa. Wis setetes baik coba. Kalau sedikit mah enggak apa-apa, coba setetes saja enggak apa-apa. Setetes tuh. Tes masuk. Ditetesin. Tetapi ketika setetes masuk ke dalam perut Barseso, apa yang terjadi? Bukan haus hilang, tapi semakin haus, semakin bertambah haus, ketagihan. Enak ya. Coba nambah maling, pengen maning sesendok, Ana beli sesendok, pesan sesendok lagi. Dikasih sesendok, ya sesendok kokon. Tinung maning sesendok, terepes, prik. Bukannya semakin hilang hausnya, tetapi semakin ketagihan. Semakin kurang, semakin ngorong, semakin haus. Ingin segelas, tolong kasih segelas, minta segelas. Dikasih segelas, tuang segelas. Nih, minum. Mulai dari situ, habis segelas, minta sebotol. Kasih sebotol, mulai tenggukin situ. Dan yang terjadi sudah mulai matanya kebalik. Mulai dari situ udah hilang akal, sang iblis nyuruh sama Barseso. Ada penjualnya di situ yang punya warung yang nungguin seorang perempuan, perkosa dia. Silahkan kau kerjain dia. Kerjain dia. Sudah gitu belum puas, ada anak kecil di situ, anak dianya
bunuh dia. Dibunuhlah dia. Suaminya datang, loh ini kan Barseso ulama yang dikagumi, kok kenapa berbuat seperti ini? Berantem, akhirnya terjadi perang di situ, mati terbunuh itu suaminya, dan yang terjadi pada diri Barseso, dia harus menerima akibatnya. Apa itu? Mendapat hukuman yang setimpal, dikerek. Tahu dikerek? Apaan? Digantung nganggo kabel kayak bendera ngonong, nah, dikerek-kerek gantung ning dhuwur sambil dipalang kayak gini ngonong ya. Di bawah ada iblis. Dia itu tidak bisa ngapa-ngapain karena habis dihakimi oleh massa sekian banyak, pada bonyok dari ujung rambut sampai ujung kaki semua berdarah mengalir. Habis dipukulin warga karena berbuat dahsyat seperti itu. Akibat apa ini? Gara-gara narkoba. Sang Barseso kemudian seperti ini nggak bisa ngapa-ngapain, minta tolong sama iblis. Tolongin saya, nyong jaluk tolong, nyong jaluk tolong, nyong jaluk tolong katanya. Apa jawab iblis? Nggak bisa, saya akan menolongmu tapi dengan catatan, sembah aku. Kata iblis, nyong orang bisa nyembah sampeyan kepribadian nyembah, nyong dia kayak kena. Saya nggak bisa nyembah, ya sudah, cukup tundukkan kepalamu dan isyarah matamu kalau hatimu adalah tunduk kepadaku. Subhanallah. Barseso langsung tundukkan kepala kepada iblis begini dan matinya mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini sangat-sangat membahayakan. Ini akibat dari narkoba. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah dan bunda-bunda semuanya serta jamaah yang lain, mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan dari bahaya narkoba yang satu ini. Selamatkan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan jangan sampai terjerumus dalam jurang narkoba. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada masyarakat kita, terutama kepada anak cucu kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'ulukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang.